Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita akan membahas masalah pubertas atau masalah baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Kemarin sudah dibahas oleh Bu Lucy pembelajaran kemarin. Bapak ingin tanya, ada yang tahu enggak apa itu pengertian pubertas? Ada yang tahu enggak? Silakan yang menjawab. Pengertian dari pubertas. Ada yang tahu? Ya. Peralihan pertumbuhan dari masa anak-anak ke masa remaja. Alhamdulillah, itu jawabannya Ataya. Terus perubahan pada fisik mengalami perubahan baik bagi laki-laki fisik bagi laki-laki apa yang nampak bagi laki-laki saat pubertas? Ada yang bisa menjawab? Yang sering dialami ya kan adalah badan meningkat, badan membesar, dan juga adalah yang lebih sering dikenal adalah dia keluar sperma ataupun mimpi basah. Nah, itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, ciri-ciri bagi perempuan yang dapat diketahui apa kira-kira? Siapa yang bisa menjawab? Bagi perempuan itu mengalami haid. Ada yang umur sudah 9 tahun sudah mulai haid, ya. Terus ada yang 10 tahun, 11, 12, 13 sampai 15, yang terakhir sampai 40. Kalau berhenti haid namanya menopausi, ya. Nah, bagi perempuan, bagi laki-laki itu yang dinamakan adalah ya nanti mimpi basah, keluar sperma. Nah, apa yang dilakukan setelah kita mengalami haid, sudah berhenti haid, ya. Kebiasaan bagi laki-laki, bagi perempuan mengalami haid, dia adalah keluar darah di rahimnya, ya. Itu biasa dan normal dan tidak membahayakan, ya. Nah, itu kebiasaannya orang haid ini paling sedikit adalah 1 hari 1 malam, dan kebiasaannya adalah 7 hari 7 malam, dan paling banyak adalah 15 hari 15 malam. Kalau lebih dari 15 hari, misalnya 16 masih keluar darah haid, keluar darah di rahim perempuan, maka itu yang di hari ke-16 dinamakan adalah namanya darah istihadah, darah penyakit. Nah, jadi kalau di hari yang ke-16 itu masih keluar, dan mandi, dan biasa, ya, tetap mengerjakan sholat, puasa kalau di bulan Ramadan, tapi masih keluar, itu namakan darah istihadah, bukan darah haid, ya. Baik, kita akan kembali. Jadi bagi perempuan kalau sudah berhenti haid, misalnya saya sudah berhenti haid 1 hari 1 malam, di hari kedua udah keluar lagi darah haid, maka wajib dia mandi, ya. Jadi yang kita bahaslah dia wajib mandi. Nanti begitu selesai dia mandi, bacaannya adalah, nah, ketika kalian mandi, ya, baca doanya yang setiap ke pagi kalian hafal atau kalian baca adalah nawaitu guslal wajib fardan lillahi ta'ala. Itu yang paling pendek, ya. Lalu ketika menyiram air ke kepala, dalam hati adalah, dalam hati bukan di mulut, ya, dalam hati, saya niat mandi wajib fardu karena Allah Ta'ala.
Itu bacaannya, ya. Siram di air, air di kepala 3 kali, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Setelah itu mau disabunin badan kita, mau pakai keramas silahkan. Nanti setelah itu apa? Siram lagi air 3 kali di kepala, bahu kiri 3 kali, bahu kanan 3 kali, bahu kiri 3 kali. Jadi jumlahnya adalah di kepala 9 kali, di bahu kanan 9 kali, bahu kiri 9 kali. Itu namakan mandi 9 cara Nabi. Ya. Adapun bacaan yang panjang sedikit, bacaan apa? Mandi haid ataupun mimpi basah bagi laki-laki adalah nawaitu rab al hadasi akbari an jamil badani fardanillahi ta'ala. Nah, itu bacaan di mulut. Bacaan di hati ketika menyiram air di kepala adalah saya menghilangkan hadas besar daripada sekalian badanku fardu karena Allah Ta'ala. Sudah 3 kali juga. 3 kali di kepala, bahu kanan 3 kali, kiri 3 kali. Jadi jumlahnya 9, di kepala 9 kali, bahu kanan 9 kali, bahu kiri 9 kali. Ya, boleh pakai sabun. Tanya apa setelah menyiram 3 kali boleh disabun badan kita. Ya itu. Nah, jadi nanti ada yang dinamakan penghalang. Nah, apa yang menghalangi? Apabila air tidak sampai ke kulit, ke rambut, maka hukum mandi wajibnya tidak sah. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contoh menghalangi sampainya air ke kulit apa? Itu mandi wajibnya tidak sah. Cat kuku. Ya, cat kuku. Terus apa lagi? Tinta. Tinta. Terus apa lagi? Ya baik, kita akan membahas ya. Contoh yang menghalangin air ke kulit dan ke rambut yang tidak sah mandi wajibnya adalah, misal contohnya sisik ikan nempel di badan kita. Saat kita mandi wajib, maka airnya tidak sampai, maka adalah mandi wajibnya tidak sah, wajib diulang. Kalau misalnya saat mandi kita lihat, kita buka, langsung aja kita bawa mandi. Nah, contoh lagi adalah semir rambut. Ada kan orang yang semir yang hitam itu melapis adalah daripada rambut kita. Ya, semir rambut yang tertunda ya. Baik, kita akan melanjutkan adalah masalah mandi wajib yang tadi ya. Untuk mandi wajib adalah bacaannya adalah nawaitu rab al hadasi akbari an jamil badani fardanillahi ta'ala. Ya, begitu air kita siram di kepala berniat dalam hati. Artinya itu kita baca dalam hati adalah saya menghilangkan hadas besar daripada sekalian badanku fardu Allah Ta'ala. Lalu kita siram kepala kita 3 kali, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Setelah itu mau disabun badan kita pakai sampo. Nah, setelah itu apa? Siram lagi kepala 3 kali, bahu kanan 3 kali, bahu kiri 3 kali, terus lagi kepala 3 kali, bahu kanan 3 kali, dan bahu kiri 3 kali. Maka itu dinamakan mandi 9. Ya. Nah, itu adalah kita mandi wajib ataupun setelah selesai kita haid, ataupun bagi laki-laki adalah mimpi basah wajib mandi. Ada yang ditanyakan di seputaran masalah mandi wajib ataupun kurang jelas yang Bapak sampaikan, mungkin ada? Silakan. Baik. Selama kita haid ataupun berhadas besar, jadi adalah kalau orang haid ataupun bagi laki-laki setelah mimpi besar itu namakan zuduk.
Junub itu artinya hadas besar. Jadi selama itu ada larangan-larangan yang tidak dibolehkan. Pertama adalah membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran. Itu tidak boleh selama dia haid. Baik membaca, misalnya Ahmad menyuruh hafalkan surah Al-Ikhlas. Maka kalau dia dalam keadaan haid, tidak boleh membaca Al-Quran ataupun memegang Al-Quran. Kecuali boleh apa? Contohnya adalah saat kita makan, maka boleh membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Quran. Cuma jangan kita berniat dalam hati baca Al-Quran, melainkan baru mengambil barak. Niat adalah membaca zikir saat membaca Bismillah ketika makan. Tapi kalau kita niat membaca Al-Quran, tetap hukumnya haram. Nah, cuma untuk tabaruk mengambil barakah, supaya yang kita makan barakah, lalu kita membaca Al-Quran, yaitu apa? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, itu boleh kalau orang dalam keadaan hadas besar ataupun haid. Contoh lagi, ketika di masjid ada pengumuman orang meninggal, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita mendengar disunahkan membaca kalimat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Al-Quran. Tapi boleh bagi orang yang sedang haid ataupun hadas besar membaca kalimat itu. Niat adalah berzikir, bukan membaca Al-Quran. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada orang meninggal, lalu kita membaca kalimat itu, tetap hukumnya tidak boleh karena itu ayat Al-Quran. Jadi ada ayat Al-Quran yang tadinya hukumnya haram dibaca menjadi boleh karena keadaan. Ya, contohnya ketika mau makan baca Bismillah. Nah, ada lagi orang meninggal mengucapkan innalillah, itu boleh. Dan lagi adalah ya doa apapun doanya, baik yang panjang atau yang pendek, itu boleh bagi orang yang sedang menstruasi membaca doa. Walaupun tulisannya adalah berupa Arab, boleh kita baca. Contoh lagi, membaca doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana, itu boleh dibaca bagi orang yang sedang haid. Ya. Contoh lagi membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga boleh kalau orang dalam keadaan menstruasi atau selama haid membaca kalimat itu. Istighfar, astagfirullahaladzim, itu boleh ya dengan niat tujuan membaca istighfar. Membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu juga boleh ya. Nah, asalkan jangan ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran walaupun satu huruf, kalau niat membaca Al-Quran dalam keadaan menstruasi, hukumnya haram dan tidak boleh. Contoh dalam nama Al-Quran itu adalah Nun, itu satu huruf. Karena dia dalam keadaan menstruasi, hukumnya tidak boleh dan haram dibaca. Ya, nah itu jelas ya. Contoh lagi yang diharamkan bagi orang yang sedang menstruasi adalah masuk masjid. Nah itu. Jadi kalau orang masuk masjid diharamkan masuk dalam masjid. Ya, bertahan dalam masjid. Cuma kalau untuk melintas aja enggak apa-apa. Ya. Misalnya masuk masjid, cuma keluarnya misalnya masuk ruangan A, keluar ruangan B, itu boleh. Kalau berhenti bertahan dalam masjid, hukumnya tidak boleh, haram bagi orang yang sedang menstruasi. Dan diantaranya lagi lah puasa, haram hukumnya bagi orang yang sedang menstruasi adalah puasa. Bisa contoh lagi ya. Kita sedang puasa Ramadan atau puasa sunnah, tinggal misalnya 30 menit lagi mau buka puasa,
Ternyata kita misalnya apa? Haid, keluar darah, maka batal hukumnya puasa kita. Kalau kita dalam puasa Ramadan, wajib nanti diulang di bulan yang lain. Ya, wajib dibayar. Misalnya di bulan Ramadan kita haidnya selama 7 hari. Berarti nanti dibayar di bulan yang lain selama 7 hari juga. Ya, tuh. Tapi kalau sholat tidak wajib diulang. Dan di antaranya lagi haram bagi orang yang sedang haid adalah tawaf. Tidak ya, kita tidak ada di sini kecuali nanti di Mekah ya. Itu. Contoh lagi adalah diharamkan orang yang sedang haid adalah tolak. Tolak ya. Tolak ini adalah seorang laki-laki menolak istrinya dalam keadaan itu hukumnya tidak boleh. Ya. Baik, itu adalah pembahasan daripada mandi mustahid ya. Rukun mandi itu ada 3. Yang tadi sudah dibahas ya, rukun mandi ada 3. Pertama niat. Ya, kita baca nawaitu uslal wajiba fardanillahi ta'ala. Mau yang pendek bacaan mah ataupun yang panjang sama ya. Pak, saya membaca yang pendek aja. Nah, silakan baca nawaitu uslal wajiba fardanillahi ta'ala. Yang keluar di mulut namanya adalah lapas niat. Nawaitu uslal wajiba fardanillahi ta'ala. Itu namanya lapas niat. Ya. Yang wajibnya dalam hati. Yang di mulut ini kalau ketinggalan tidak masalah. Yang dalam hati ini adalah wajib kita laksanakan. Dalam hati, saat kita menyiram kepala kita, berniat dalam hati, saya mandi wajib fardu karena Allah Ta'ala. Kalau ketinggalan niat dalam hati, maka hukum mandi wajibnya tidak sah. Walaupun mulutnya membaca nawaitu. Nah, itu rukun mandi wajib adalah pertama niat. Yang kedua adalah menghilangkan kotoran dari badan. Menghalat tadi ya, menghalangi air sampai ke kulit. Ya, contohnya sisikan, ya, cet minyak ya. Pacar kutek juga. Kalau pacar Mekah, tidak apa-apa, tidak masalah. Sebab itu tidak melapis. Tinta pemilu itu boleh. Artinya pas kita nyoblos misalnya siangnya, lalu kita mandi wajib, sedangkan tinta pemilu tadi masih nempel di tangan kita, itu hukumnya boleh dibawa mandi wajib karena dia meresap ke kulit. Tapi kalau kotek di kuku itu menghalangi tembusnya air ke kuku, maka hukum mandi wajibnya tidak sah dan wudunya juga tidak sah. Contoh lagi adalah ya kalau perang rambut ya kan, ada warna apa? Merah, oranye, itu hukumnya boleh. Apa ada masalah, itu tidak melapis. Ya, apapun sesuatu yang menghalangi tembusnya air ke kulit ataupun ke rambut, maka hukum mandi wajibnya tidak sah. Nah, oke ya, itu ya. Terus lagi adalah rukun mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh badan. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki wajib air seluruhnya kena. Misalnya mandi wajib cuma rambut ditinggal, maka hukum mandi wajibnya tidak sah. Kalau hukum mandi wajib tidak sah, maka juga sholatnya tidak sah, hukumnya haram. Baca Al-Quran juga haram, masjid juga haram. Sebab mandi wajibnya tidak sah. Nah itu ya, bagi perempuan. Mungkin ada yang ditanyakan di seputaran yang kita bicarakan, mungkin ada yang kurang jelas, kurang paham, silakan ditanyakan. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan atau udah paham semua?
Oh, udah paham. Gimana Pak kalau misalnya waktu disuruh baca hadis seperti kemarin? Boleh aja ya Pak ya kalau hadis ya? Kalau hadis itu lain Al-Quran. Boleh Ya. kita baca hadis dalam keadaan menstruasi, boleh ya, dalam keadaan hadis. Jadi hadas ini ada dinamakan hadas besar, ada dinamakan hadas kecil. Kalau hadas kecil itu adalah orang itu tidak berwudu, berarti orang itulah dalam keadaan berhadas. Maka orang yang tidak berwudu ini ada beberapa hal yang diharamkan. Pertama, sholat. Jadi sholat itu tidak boleh, kenapa dia tidak berwudu, haram hukumnya. Yang kedua adalah orang yang tidak berwudu berhadas kecil tadi adalah haram menyentuh Al-Quran. Tapi kalau membaca boleh. Ini kalau orang tidak berwudu. Beda dengan hadas besar. Kalau hadas besar itu adalah orang yang belum mandi daripada haid. Atau laki-laki yang keluar sperma belum mandi, itu hadas besar. Nah, jadi kalau hadas besar, selain membaca Al-Quran tidak boleh, juga menyentuh Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau hadas kecil, membaca Al-Quran boleh, cuma menyentuh Al-Quran boleh. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau hadas besar, hadas kecil ini orang tidak berwudu, menyentuh Al-Quran cuma bercampur. Misal contohnya Al-Quran itu ada terjemahannya, ya kan? Qurannya 30 juz, terjemahannya juga banyak, ya. Cuma banyak terjemahan daripada Al-Qurannya, boleh kita menyentuh Al-Quran itu. Tapi kalau misalnya khusus tulisan Al-Quran, maka orang yang berhadas kecil dan berhadas besar haram menyentuh Al-Quran. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Itu ada pertanyaan ya, tadi ada pertanyaan. Pak, bagi laki-laki kapan mandi wajib? Bagi laki-laki itu nanti ada saatnya. Ya mimpi seksual. Mohon maaf ya, ini bukan dianggap jorok, bukan. Ini ada permasalahan agama. Nanti laki-laki itu dia mimpi. Itu kebiasaannya umurnya adalah 14 atau 15 tahun, dia mimpi lawan jenis. Mimpi lalu keluar sperma di kemaluannya. Nah, maka nanti saat itulah, nanti setelah dia bangun tidur, lihatin basah, hujan lokal, maka nanti adalah dia wajib mandi. Sama, tadi mandinya kan Bapak praktekkan, ya kan? Bacanya juga sama, nawaitu ghuslal wajibah fardanillahi ta'ala. Dalam hati ini yang wajib, saya mandi wajib fardu karena Allah Ta'ala. Cuma bedanya, kalau laki-laki dia mimpi keluar sperma, wajib mandi. Tapi kalau bagi perempuan adalah dia haid. Haid ini ada yang 1 hari 1 malam. Nah, 2 hari sudah bersih, maka wajib dia mandi wajib. Nah, bagi perempuan juga ada yang 1 minggu, paling banyak 15 hari. Jadi selama 15 hari keluar darah menstruasi, maka hukumnya tidak boleh dia sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan menyentuh Al-Quran. Tapi kalau membaca istighfar, tasbih, salawat boleh hukumnya, sebab itu lain Al-Quran. Ya, itu bagi laki-laki perbedaannya ya. Jadi kalau laki-laki misalnya mimpinya di siang hari lalu keluar sperma, maka begitu bangun wajib dia mandi. Nah, setelah mandi wajib sudah bersih, sudah boleh melakukan dia baca Al-Quran, sholat. Ya, contoh lagi, ya contoh. Misalnya bagi perempuan dia haid, ternyata bersihnya pas waktu asar. Waktu asar bersih, maka wajib dia mandi wajib, dan zuhur tadi adalah wajib diqadha, diulang. Ya.
puasa, waktu asar dia bersih, lalu mandi wajib. Nah, maka apa zuhur tadi wajib diqadha. Diqadha itu artinya dilaksanakan. Tapi sudah lewat waktunya, maka adalah usalli fardal zuhri arba'a rakatin qadaan lillahi ta'ala. Dalam hati adalah saya salat fardu zuhur mengqadha karena Allah Ta'ala. Bacaan gerakan sama. Cuma itu tadi aja. Bedanya lah qadaan kalau di luar waktu. Itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Dan yang kurang jelas? Ada lagi yang Bagi mau perempuan ini ditanyakan? penting ya. Ya, mungkin karena waktunya tinggal sudah mau habis nih Pak waktunya. Nanti anak-anak yang masih bingung tentang tata cara mandi wajib atau apa yang harus dihindari saat sudah akil balik atau saat berhalangan, kalau tidak bertanya di sini mungkin bisa lewat chat ya Pak ya. Semoga selalu sehat dan tetap jaga kesehatan. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.